kembali lagi di Podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Nah, teman-teman, aku di sini hari ini gantiin Kak Ira, kita switch dulu nih. Aku Fitza Tarigan. Hari ini kita masih bahas tentang friendship. Ini part 2-nya. Di sini kita akan kupas tentang friendship lebih dalam lagi. Mungkin bakal lebih praktikal lagi ya. Kita akan banyak sharing nih sama Bang Kawa, sama Hani, sama Glenis tentang gimana sih sebenarnya implementasi pertemanan di kehidupan mereka. Oke, karena kemarin di episode kemarin udah kenalan, jadi kayaknya kita langsung cus aja ya guys. Cus. Nah, aku mau nanya nih sama Glenis sama Hani. Bang Kawas juga aku akan nanya, tapi mungkin ke bocil-bocil lucu ini dulu kali ya. Nah, aku mau nanya, kalau kemarin kan kita tuh udah bahas tentang pertemanan itu maknanya apa, terus juga kemarin kalian udah sharing kalau menurut kalian itu sebenarnya pertemanan itu sangat penting dan pertemanan itu punya pengaruh yang besar ke diri kalian masing-masing. Contohnya kayak pengaruh, kayak ke Glenis teman kita, aku jadi suka nih musik yang teman aku suka, apalagi teman Raninya Glenis sampai ngirimin ayat Alkitab tuh. Oke banget. Terus Hani juga di kuliahnya karena pengaruh temennya jadinya sekarang aktif di himpunan. Bang Kawas juga kemarin juga bilang kalau walaupun kita yang sudah tidak muda ini lagi aja masih tetap membutuhkan pertemanan itu sendiri di kehidupan kita. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Hani dulu kali ya. Kalau misalkan nih pertemanan itu kan nggak selamanya baik-baik aja ya, pasti kan ada juga pertemanan yang punya dampak yang kurang baik nih ke kita. Kalau menurut Hani sendiri, pertemanan yang toksik tuh kayak gimana sih, Han? Pastinya yang dalamnya tuh ada aja nih yang egois, yang manipulatif. Waduh. Terus cuman pendapat dia aja yang mau didengar. Apalagi ya? Toksik tuh kayak terus negatif-negatif. Ya negatif-negatif lah intinya, nggak sih toksik? Oh, jadi pertemanan toksik itu menurut Hani itu kalau misalkan temenan tapi temannya tuh punya sifat-sifat yang kurang bagus kali ya. Jadi sehingga kalian tuh lebih menyesuaikan diri ke dia tapi dia kurang bisa menyesuaikan sikapnya dia ke kita. Kalau menurut Glenis gimana? Kalau menurut aku mungkin hampir mirip sama Kak Hani ya, tapi kalau menurut aku tuh lebih ke pertemanan yang sebetulnya merugikan untuk kita, tapi kita sendiri kayak susah gitu mau mengeluarkan diri dari pertemanan itu gitu loh. Kayak kita punya circle, sebetulnya circle itu merugikan kita, tapi kita bingung caranya kita mau keluar dari circle itu bagaimana gitu. Kalau misalkan contohnya nih menurut Glenis yang merugikan tuh kayak gimana sih pertemanannya? Kayak tadi disebutin nih sama Kak Hani ya. Kan lebih ke sifat temennya nih, kalau yang merugikan benar-benar impact-nya tuh kayak aduh toksik banget sih nih orang, gara-gara dia jadinya aku ketinggalan nih pelajarannya, kalian suka ngajakin aku nongkrong mulu tapi aku nggak enak nih nolaknya. Itu kan contoh ya. Kalau menurut Glenis sendiri gimana? Boleh diceritain dari pengalaman aku? Oh boleh banget, boleh banget. Kita senang di sini bergunjing ya teman-teman. Kalau dari pengalaman aku sih, aku dulu punya pas sekolah temen. Sebetulnya sih kalau dari aku sebetulnya nggak apa-apa ya kalau emang mau cerita ada pengalaman buruk yang terjadi di dia, terus dia mau ceritain ke aku, sebetulnya aku tuh fine-fine aja, nggak apa-apa gitu, karena di lain waktu juga aku pasti akan bercerita juga ke dia gitu kalau aku sedang mengalami hari yang buruk gitu. Tapi nggak tahu bagaimana ya, setiap aku ketemu sama dia kayak nggak pernah membawakan berita baik gitu loh. Kayak selalu ada berita jelek yang bikin aku jadi kayak ikutan terkuras gitu energi aku buat nanggepin berita jelek dia terus, yang setiap dia ketemu gue lagi berantem nih sama adik gue, lagi ada masalah di keluarga gue, lagi ada masalah di sekolah. Jadi setiap ketemu sama aku tuh dia kayak gak pernah happy gitu, kayak gimana ya jadi aku langsung kayak mikir kayak apakah gara-gara aku gitu, kayak apa dia setiap ketemu aku dia jadi bete atau emang dia hidupnya gak pernah bahagia. Karena aku gak tahu ya, itu dari aku sih, dari pengalaman aku mungkin dampaknya itu sih. Tapi benar sih, maksudnya kalau kita misalkan selalu dengar hal-hal yang buruk, mungkin negatif vibes-nya dia bikin kita down juga kali ya, bikin kita capek kali ya. Kalau misalkan kayak dari Bang Kawa sendiri nih, Abang pernah nggak sih ngerasain pertemanan yang mungkin dampaknya kurang baik ke Abang, atau pertemanan itu justru lebih banyak bawa negatif vibes nih ke Abang, jadi Abang ngerasa, duh kayaknya pertemanan ini toksik dan aku pingin deh bisa keluar dari pertemanan ini. Ada nggak sih Abang punya pengalaman kayak Glenis juga mungkin? Iya, jadi kalau kita ngomong sahabat di episode yang lalu itu kan pasti tujuannya untuk kebaikan ya. Ketika bukan, nah itu toksik gitu ya. Jadi kalau ingat-ingat dulu ya,
zaman masih muda, ya masih muda juga sekarang. Ya. Kenal rokok pertama kali dari teman. Ya, akhirnya berhenti. Jadi yang kemarin aku juga bilang, berteman bisa sama siapa aja. Tapi begitu kita lihat, kayaknya gue makin buruk nih. Udah mundur pelan-pelan gitu. Jadi jaga jarak aja. Kenal rokok di situ. Habis itu makin udah kerja nih. Ada temen yang kerjanya pikiran tiap hari belanja, entah ganti handphone lah, entah Konsumtif nongkrong ya, kemana, temennya. kopi-kopi centil ya, yang nongkrong gitu. Padahal udah nikah juga gitu. Jadi udah jaga jarak. Jadi kalau di kantor kadang ngulur-ngulur waktu buat kita nggak produktif, udah jaga jarak gitu-gitu. Oke, nih aku mungkin mau nanya aja kali ya kalau ke Bang Kawas. Misalkan nih kita punya teman itu tuh bikinnya tuh tahu hal-hal yang sebenarnya tadi kita nggak tahu, dengan tanda kutip tuh kayak membantu kita untuk eksplor diri kita nih. Contohnya misalkan sebenarnya kita tadi abang bilang rokok atau mungkin pergi ke tempat-tempat wisata malam banget ya tuh. Apa tuh? Safari malam, taman safari Iya, ya. taman Safari. safari malam, tapi kebetulan adanya di daerah Sudirman gitu misalnya. Terus kebun binatang yang lain ya. Terus abis itu misalkan kita jadi kayak tahu hal-hal yang sebenarnya mungkin itu gak baik, tapi sebenarnya kita tidak, dan di saat itu kita tidak ngerasa itu berdampak buruk buat kita, karena mungkin pas ngelakuinnya sama teman kita tuh kita ngerasa happy, enjoy, terus yang tadinya kita stres karena kita senang sama teman-teman kita jadinya happy, lupa sama stresnya. Itu termasuk toksik nggak sih menurut Bang Kawas? Kalau aku sih ya balik ke Alkitab gitu. Kalau memang ini membawa kita kepada dosa, maka nggak baik. Sekalipun waktu menjalaninya nggak merasa bersalah, senang-senang aja kok. Iblis juga bisa pakai cara itu gitu. Jadi natur manusia berdosa kan, feeling kita udah rusak nih. Makanya kita nggak bisa bergantung semata-mata pada perasaan. Gua nggak ada merasa bersalah tuh melakukannya, itu nggak bisa jadi patokan bahwa itu benar. Kadang dosa itu dia kayak sudut tuh, kelihatannya simpangannya kecil. Tapi kalau ditarik jauh ke atas, akhirnya kita lihat dari gua kompromi hal kecil, sekarang gua udah terlalu jauh menyimpangnya. Bahaya begitu. Berarti kita harus bisa lebih kontrol diri kali ya, Bang, untuk menyesuaikan diri sama temen. Berarti kita nggak perlu juga ngikutin apa yang teman kita lakukan ya. Nah, aku mau lanjut lagi nih. Kalau gitu, berarti kan tadi sudah sharing nih, dia pernah ada di suatu hubungan pertemanan yang menurut dia tuh toksik ya, karena temannya tuh selalu membawa dia ke vibes yang negatif, sehingga dia juga jadi capek sendiri, dan bahkan dia sampai ngerasa bahwa apa ini karena ketemu gue ya makanya dia selalu bad mood, selalu ada kejadian buruk yang menimpa dia. Nah, kalau misalkan Hani sendiri pernah nggak sih terjebak di pertemanan yang sebenarnya nggak sehat, tapi kamu di posisi yang bingung mau keluar atau tetap ada di situ? Kamu pernah nggak? Kalau aku sih enggak sih Kak, tapi pernah ngalamin waktu mungkin lebih ke suka ngomongin fisik tuh termasuk toksik gak sih? Iya, body shaming dong. Iya kan, aku dulu pernah ngalamin waktu SMP. Dulu tuh aku tuh suka di ini loh, kayak di body shaming gitu, karena aku tuh paling kecil sendiri badannya waktu SMP. Teman-teman aku pada tinggi semua. Terus kulit aku yang sawo matang ini suka diomongin, dan rambut aku yang agak kriwil dulu ya. Kalau sekarang aku senang catok kan. Mungkin gara-gara itu juga, gara-gara itu aku suka diomongin itu ya. dulu dampaknya. Dan berasa sampai sekarang. Dulu tuh aku nganggep candaan fisik itu aku nganggep tuh kayak biasa aja, kayak bercanda doang, masa kayak gini aja gue harus marah sih. Aku pikir kayak gitu tuh. Tapi kalau lama-lama kok kesel, sampai akhirnya aku marah sama dia, aku nggak mau ngomong sama dia lagi. Dan akhirnya dia minta maaf ke aku, tapi aku nggak tahu nih dia tuh minta maaf ke aku karena dia tahu salah dia apa, atau minta maaf karena buat masalah itu selesai gitu sih. I see. Tapi benar sih, aku sepakat sih. Kalau misalkan, kalau menurut aku ya, aku pribadi, teman yang baik itu adalah teman yang nggak marah ketika kita tuh kritik atau kita kasih pendapat sih. Apalagi kalau misalnya pendapat itu memang buat kebaikan dia. Jadi menurut aku, ketika kita punya teman tapi teman kita tuh nggak terima dikritik atau nggak terima dikasih tahu, padahal sebenarnya tujuan kita baik, itu juga perlu dipertanyakan sih. Karena kalau kayak gitu berarti kita kan nggak bisa selalu ngasih makan ego orang terus ya. Duh, kalau Bang Kawas sendiri pernah nggak kalau misalkan dapat teman yang tadi kayak mungkin kayak Hani
body shaming atau misalkan temen juga kadang dia temen nih tapi dia demanding banget nggak sih ke kita, nuntut kita tuh Iya, selalu ada nih iya. buat dia, tapi Iya, giliran kita perlu dia banyak excuse tuh. Iya, Lama-lama kita iya. juga kan ngerasa kayak kayaknya kalau menurut aku ya pertemanan itu kan saling bergantung, ya nggak bisa kita terus yang selalu memberi sedangkan dia menerima tapi kita nggak pernah menerima apa-apa dari dia. Kayak ibaratnya kita 2 gelas yang ada airnya, kita isi terus nih gelas teman kita sampai pada akhirnya kita ngerasa gelas kita tuh, diri kita tuh yang jadinya kosong. Nah kalau misalnya menurut Bang Kawas gimana? Ada mungkin Bang Kawas juga pernah nih ngerasain yang bener-bener personal langsung ke Bang Kawas nih, dia kayak body shaming atau dia melakukan sesuatu yang akhirnya bener-bener merugikan Bang Kawas gitu. Untungnya sih kayaknya nggak pernah ya, maksudnya karena kalau body shaming aku pikir menurutku belum terlalu inilah ya. Maksudnya aku dulu kurus banget dan sekarang begini. Jadi kadang-kadang lu kok beda lu gitu-gitu. Jadi balas candain aja gitu ya. Tanda gue sejahtera, tanda gue bahagia gitu-gitu aja. Nah Oke. dari awal yang begitu-begitu aku tuh sering langsung pasang bendera aja. Misalnya teman-teman yang suka nongkrong tadi, dari awal tuh aku udah kasih batas. Misalnya kan gue harus pulang tepat waktu, kan gue punya anak istri di rumah, jadi mereka udah tahu kalau mau nongkrong jangan ajak Kawas deh. Jadi dari awal udah pasang bendera tuh. Jadi kalau untuk keluar jauh misalnya, udahlah jangan ajak Kawas, nggak akan mau. Jadi langsung pasang bendera di awal. Oke, jadi kalau Bang Kawas itu langsung ini ya, cara ngadepin pertemanan toksik itu abang langsung kayak ngasih boundaries di awal ya. Kalau ini gue nggak ikut ya, kalau kayak gini gue nggak bisa ya. Kalau misalkan Glenny sama Hani punya tips and tricks sendiri nggak untuk ngatasin pertemanan toksik kalian? Sama aku kurang lebih sama kayak Bang Kawas. Aku langsung jujur aja nih sama mereka. Kalau misalkan nongkrong di tempat yang fancy gitu, Iya. tau lah. Kuliah di Jakarta ini berat ya, circle-nya. Aku langsung bilang, duh kalau tempat mahal gue nggak ikut deh. Gue nggak punya duit. Aku langsung bilang Iya. gitu sih Kak. Langsung to the point aja. Nggak mau ikut, tapi ujung-ujungnya malah jadi beban buat kita sendiri. Makanya lebih milih makan ropit di Kelapa Gading ya? Betul Jalan sekali. kaki lagi ya? Iya. Aduh. Jangan pun dibela-belain Soalnya gitu. sebenarnya mahal. Selagi bisa yang gratis kenapa Kenapa tidak? harus yang bayar? Mana Kalau- ketahuan lagi. Iya, pamer lagi. Orang mau pamer yang happy-happy, yang lain dia pamer makin susah makin pamer. Itu momennya Kak. Itu Momennya serunya. Itu baru happy. Itu baru pertemanan yang Apa adanya Iya. ya, jadi kita nggak perlu pura-pura punya ya. Iya, Kalau misalkan betul. Glennis gimana, kayak Hani juga nggak? Iya, aku sependapat sih. Aku pasti ngomong kalau aku keberatan mau jalan ke sini, jalan ke situ. Aduh, kayak kita udah kebanyakan jalan gak sih? Kita udah kebanyakan nongkrong deh. Kayak gue yang kali ini skip dulu deh. Mungkin next time baru gue ikut lagi gitu. Oke, bagus sih. Berarti kalian setidaknya bisa stand for diri kalian sendiri ya. Kalau misalkan memang kayak nggak suka atau nggak kurang sepakat lah. Nah, terus kalau tadi kita udah bahas nih pertemanan toksik. Kalau misalkan menurut Glennis sama Hani, pertemanan yang sehat tuh kayak gimana sih? Mungkin dari Glennis dulu. Kalau menurut aku sih pertemanan yang sehat itu yang pertemanan di mana kita sama-sama support, di mana kita sama-sama bisa gitu membawa teman-teman kita ke ke istilahnya kayak kalau aku bilang jalannya benar kayak kayak gimana ya bilangnya susah ya. Oh, jadi kan temenan itu nggak cuma temenan tapi bisa develop each other gitu ya. Jadi Iya. saling berkembang. Ya saling berkembang ya itu dia yang aku mau bilang. Bisa Susah ya. dengan nama dia Glennis juga bisa tahu value-nya Glennis. Iya. Dia bantu Glennis juga untuk cari potensi dan ngembangin potensi itu Iya, gitu. ya nggak sama-sama menahan kita untuk berkembang aja sih. Kalau Hani Ya nggak jauh beda lah Kak pastinya ya. nggak jauh beda, berarti ada perbedaannya ya. Jadi perbedaannya apa tuh? Hani? Ya pasti kalau dengan berteman ini tuh kita juga menambah wawasan ya, walaupun itu maupun negatif atau positif. Kalau negatif kita tahu nih kalau ini tuh salah. Kalau positif ya mungkin bisa kita ikutin lagi gitu sih. Oke, jadi sebenarnya kalaupun wawasannya negatif bukan berarti selalu jelek ya. Iya, bukan Jadi jelek. contoh Jadi aja contoh, ya. Jadi kita nggak lakuin. Kalau Bang Kawas sendiri, menurut Abang pertemanan yang sehat tuh gimana sih Bang? Mungkin dari sisi Abang atau mungkin Abang mau sharing dari sisi Alkitab juga mungkin ada kan ya, kalau di Alkitab diajarin cara berteman yang baik, yang sehat tuh seperti apa? Iya, kalau pertemanan yang baik itu seperti episode sebelumnya ya, yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan dia bisa jadi rekan kita, partner kita, penolong kita gitu, untuk
menambah-nambah hal yang baik dari kita, mengurang-urangi hal yang buruk dari kita. Dan sahabat itu bukan berarti nerima kita apa adanya dalam tanda kutip, tapi membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Justru sahabat yang berani menegur itu, gitu ya, sahabat yang berani menegur itu tanda sayang gitu. Tanda dia pengen kita jadi pribadi yang lebih baik, bukan apa adanya kita baik buruknya kita nggak apa-apa lu tetap teman gua. Tapi waktu gua salah, nasihatin gua dong. Waktu gua jatuh, tolong gua dan kasih tahu gimana gua belajar jadi lebih baik gitu. Aku sepakat sih sama Bang Kos, karena kalau misalkan kita punya sahabat terus kita salah dia diem aja, itu mungkin dia kurang peduli juga ya sama kita, atau mungkin saking cueknya dia nggak notice bahwa sebenarnya itu tuh lagi ngelakuin kesalahan. Terus kalau misalkan aku nanya lagi nih, kalau Glenny sama Hani sekarang kan pasti kan punya circle ya, punya pertemanan. Sejauh ini pertemanan kalian lagi jalanin sekarang tuh termasuk yang sehat apa yang toksik? Kalau dari aku dulu ya. Kalau aku bisa pede sih kalau ini pertemanan yang sehat gitu. Terlepas dari teman-teman aku yang suka nge-share ayat Alkitab ya, maksudnya bukan itu yang mau aku highlight. Kalau itu mungkin kelihatannya kayak wah nyari muka banget nih gitu, enggak. Maksudnya kalau dari aku bisa pede bilang kalau pertemanan aku nih pertemanan yang sehat. Iya, karena aku ngerasa aja gitu kayak teman aku yang ini tuh yang sekarang sedang aku jalani pertemanannya lebih tulus dan apa adanya gitu loh. Kayak mungkin yang dibilang Bang Kawas tadi, kalau aku melakukan kesalahan mereka tuh nggak ragu untuk menegur, tapi dalam yang baik-baik gitu loh, dalam bahasa yang baik, yang nggak kayak marah-marah gitu seakan-akan mereka merasa mereka paling benar gitu. Lebih menegur dan berani ngasih aku saran untuk aku bisa mengkoreksi diri, bisa mengintrospeksi diri gitu sih Kak. Kalau Hani? Pertemanan aku jalanin sekarang nih sehat, walaupun agak ke negatif-negatif dikit, tapi oke lah. Pertemanannya partner in crime sih. Partner in crime soalnya nih, jadi oke lah. Pertemanan sekarang ini bener-bener ngebangun aku sih Kak. Kayak aku tuh sekarang tuh sering banget ngerasain males buat ngejalanin kuliah, tapi teman aku tuh selalu bilang, ayo Han, ayo, lu bisa kok, kalau lu mau pasti bisa. Dan kalau misalkan aku nggak ngerti nih, mereka tuh mau banget buat ngajarin aku, walaupun kadang suka kesel sama aku gara-gara aku tuh nggak paham-paham, tapi mereka tetap aja kalau misalkan aku tanya sesuatu nih pasti bakal dijawab gitu sih. Jadi pertemanan yang saat itu mereka juga bisa jadi support system ya buat kalian. Kalau gitu aku mungkin yang ini pertanyaan ini lebih mau nanya ke Bang Kawas sih. Kalau menurut Bang Kawas sendiri, makna dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan baik itu gimana sih Bang? Ini kan kita sering banget ya dengar ini, bahkan kayaknya ini salah satu ayat Alkitab juga ya, kalau aku nggak salah. Maaf nih, aku bukan tipe yang suka baca Alkitab banget juga ya. Nah kalau menurut Bang Kawas soal pertanyaan aku ini gimana Bang? Makna dari pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik itu gimana sih? Itu ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 33, nanti sampai ke situ. Tapi sebelumnya aku mau bicara tentang pengaruh dulu nih. Karena by nature ya, dari SD kita udah bicara ya, tentang sains, tentang adaptasi, tentang seleksi alam. Adaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kenapa? Karena lebih gampang bagi kita untuk menyesuaikan dengan lingkungan daripada lingkungan yang menyesuaikan dengan kita. Maka by nature orang semua makhluk hidup ya, orang diajak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itulah kenapa pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup. Makanya yang kemarin juga aku bilang, kalau untuk pertemanan gitu, show me your friends and I can tell you who you are gitu, dari teman-teman kita. Itu yang membentuk kita gitu. Jadi bahaya juga dengan kosakata adaptasi ini sekarang untuk lingkungan. Karena menyesuaikan diri. Jadi kalau lingkungan buruk, kita menyesuaikan yang buruk gitu ya. Jadi yang baik adalah memposisikan diri. Lingkungan baik, aku bersyukur di sini, bertumbuh di sini. Lingkungan buruk, aku nggak akan ikut. Posisiku begini. Jadi itu dulu untuk masang batas lingkungan gitu ya. Jadi dengan siapa kita berkumpul? Mazmur itu pertama kali dibuka, Mazmur 1 ayat 1 itu dibilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk di kumpulan pencemooh. Yang tidak begini, itu yang berbahagia. Dan sepanjang kita Mazmur ngomong ini, kesimpulannya. Jadi lihat ya, kata kerja ini. Berjalan, berdiri, duduk.
berjalan, berdiri, duduk, makin stay, makin nyaman. Nasihat orang fasik, orang berdosa, akhirnya kita duduk sama kumpulan pencemooh. Jangan begitu supaya bahagia. Dan nanti di Mazmur 26 Daud bilang, Tuhan, aku tidak duduk dan tidak bergaul dengan orang munafik. Dengan beginilah aku dibenarkan. Jadi baru masuk ke 1 Korintus 15 ayat 33 tadi. Janganlah sesat, kata Paulus. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, konteksnya ini ayat itu sebenarnya bukan sedang bicara tentang persahabatan saja. Itu kan satu doktrin pada tentang kebangkitan itu. 58 ayat, pasal terpanjang tentang kebangkitan itu. 3 perikop, kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, kebangkitan kita. Jadi waktu itu berkembang ajaran Gnostik. Gnostik itu gampangnya tubuh ini jahat, roh ini baik. Jadi yang dibangkitkan nanti roh aja, tubuh ini yang mati bersama dengan dunia, dengan tanah ini, dengan bumi ini. Karena itu, nah di ayat 32-nya sebelum ayat pergaulan tadi dia bilang, kalau tubuh ini nggak dibangkitkan, marilah sekarang kita bersenang-senang makan minum sebab besok kita akan mati. Jadi kalau anak sekarang bilang YOLO ya, you only live once. Enjoy. You only live, enjoy your life. Padahal it's not your life. Itu Tuhan yang kasih. Dan gak ada yang jamin besok kita masih live atau enggak, masih hidup atau enggak. Jadi enjoy-nya hanya bisa dalam Tuhan gitu. Ya. Nah, itu mengindikasikan bahwa ayat tadi bilang semua orang lingkunganmu Korintus itu sekarang sedang sesat. Jangan ikut-ikutan. Karena ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalian sudah membentuk suatu kebiasaan, jangan ke sana. Karena itu di ayat berikutnya 34 dia bilang, jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kamu beda. Jadi beda. Orang boleh begitu dan mereka sesat. Kamu harus stay di sini. Ya nilai-nilai kan banyak sekarang itu. FOMO ya, fear of missing out. Kepo ya, knowing every particular object ya kan. Pengen tahu semua, harus jadi orang yang pertama. Harus ini gitu. Jadi kalau bahasa Inggris bilang don't be deceived. Jangan tertipu ya. Jangan tertipu. Karena kebenaran sekali lagi tidak bisa ditentukan karena semua orang bilang gitu kok. Teman-temanku kayak gitu kok. Apa salahnya? Itu bukan jadi penentu kebenaran. Makanya nanti kalau kalian jadi orang tua, ya, ada materi parenting, ada usia tertentu, anak lebih percaya sama kawannya daripada orang tuanya. Iya. Sehingga orang tua bingung, kayaknya nggak ada apa-apa mama ajarin begitu, kamu belajar dari mana? Teman-temannya, teman-teman gaulnya. Gitu, jadi kalau kita lihat kasus-kasus anak muda yang viral-viral belakang ini, semua kesimpulannya kalau lihat netizen bilang apa? Salah gaul nih orang. Salah gaul. Gitu ya, jadi perhatikan circle ya, tetangga, sekolah, kampus, kantor, gereja, hobi, bahkan medsos. Itulah gunanya ada tombol unfriend dan unfollow. Kalau bicara toxic tadi, mau keluar, ada tombolnya tuh unfollow, unfriend. Ya jangan ragu kalau memang kita ngerasa. Dan Alkitab jelas, Efesus 5 ayat 7 bilang, jangan berkawan dengan mereka, selesai. Itu ayat pendek itu, jangan berkawan dengan mereka, Efesus 5 ayat 7. Konteksnya kan itu, manusia baru ayat pasal 4. Kemudian pasal 5, kamu anak-anak terang, jangan hidup lagi seperti yang lama. Jauhi percabulan begini ini. Ayat 7, jangan berkawan dengan mereka. Simple kan? Praktis, nggak perlu tafsir. Nah kalau Amsal banyak dia bilang ya, Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, berarti ada nih. Tapi ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Amsal 22, 24 sampai 25, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lagunya. Amsal 13, 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, jadi jaga circle-circle pertemuan tadi. Pertanyaannya nih, terus gimana bang kita bisa menginjili mereka? Bagaimana? Kita kan dipanggil untuk menggarami dan menerangi, untuk ikut lebur. Garam ngapain kumpul sama garam? Jadi gudang garam, ya. Garam harus menggarami, harus masuk ke dalam dunia, gitu kan ya. Yesus di Injil dicatat sahabat orang berdosa. Ngomong sahabat nih, Yesus sahabatnya. Ngomong cukai, perempuan berdosa. Ini gimana bang membenturkannya? Nah, ini perlu dilihat keistimewaan dari Yesus. 3 hal. Pertama, Yesus memang punya misi kepada orang-orang berdosa itu. Yang kedua, Yesus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Jadi, yang ketiga, misinya pasti berhasil. Dia nggak akan gagal. Nah, kalau kita udah kayak gini, baru boleh itu berkawan. Punya misi nggak? Udah pasti nggak berdosa nggak? Dan udah pasti berhasil nggak? Seringnya malah kebalikannya.
nggak ada misi, ikut-ikutan doang, biar ikut tren, biar lifestyle, Gaul. biar gaul, biar ini. Kemudian boro-boro nggak berdosa ya, jadi nambah. Datang dosa 2, pulang dosa 10. Yang ketiga, boro-boro berhasil ya, kita menambah jumlah mereka. Jadi mengartikan gitu ayat itu, Matius 5 itu, jadi garam dan terang itu bicara tentang pengaruh tampil beda. Dunia begitu ya, kalau tahu kita nggak kuat gitu, hiduplah tampil beda. Dan orang yang lihat, nah itu makna kenapa ayat 16 itu 14, 15, 16 itu nggak ada yang masang lampu, taruh di kolong, taruh di atas kaki dia, supaya orang melihat dan melihat Bapa di surga. Jadi bagaimana kita hidup beda? Teman-teman gua kopas, copy paste tugasnya kuliah, aku nggak. Terus orang bilang, oh iya lu emang beda. Lu ya deh pendeta aja deh lu gitu ya. Kantor orang begini, aku begini. Hidup beda tapi dengan kebenaran. Dengan itu kita menyaksikan identitas kita. Dan makin banyak orang begini, itulah influence. Akhirnya kita pengaruhi, kita garami, kita terangi. Dan mereka pun berubah yang jadi baik, bukan kita yang jadi buruk. Jujur. Wah, keren banget. Tapi aku sepakat sih sama katanya Bang Kawas. Bener sih, lingkungan tuh bener-bener berdampak banget membentuk kita sih. Kayak kalau aku mungkin sharing sedikit juga ya. Kalau aku tuh kebetulan punya teman-teman tuh lingkungan aku tuh orang-orangnya tuh yang tipe yang mungkin orang nganggapnya kayak ngegas atau terlalu outspoken, tapi sebenarnya itu ngebentuk aku jadi orang yang kayak gitu juga. Aku tegas, dan kalau misalkan kayak kalian, kalau kita ngomong sama orang lebih tua kan beberapa orang takut nih, padahal sebenarnya yang kita omongin itu benar dan sesuai fakta, tapi kita nggak berani menyampaikannya. Kalau aku tuh nggak mau terbelenggu di situ, karena tadi aku bilang lingkungan aku baik di keluarga maupun di pertemanan aku tuh apa ya kayak gitu kita boleh beropini, berbicara dan segala macam. Nah kalau pas aku kan, kita kan nggak mungkin ada di lingkungan yang seperti kita terus-terusan kan, masuk ke lingkungan baru yang mungkin orang-orangnya tuh beda gitu. Kalau misalkan dia dikerasin, ditegasin, mungkin dia nggak bisa karena mungkin dia sensitif atau hatinya terlalu lembut, jadi dia ngerasa kayak hal itu tuh menyinggung dia. Dan itu maksud aku bener sih, kalau kita ada di lingkungan itu, terus nanti lama-lama kita juga akan jadi seperti dia karena berusaha menyesuaikan dengan diri dia. Dan itu menurut aku juga nggak bisa, jadi kita kehilangan diri kita sendiri sih. Dan untuk menjaga itu semua, aku sepakat sama Kos, kita harus punya prinsip dan batasan sih. Kalau kita nggak punya prinsip dan nggak punya batasan, kita akan kayak barang yang ada di sungai, kita ikutin alir sungainya, hanyut, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalkan kita bisa berprinsip, kita nggak akan terbuai dan terhanyut sama lingkungan yang sebenarnya buruk itu. Wah, mantap. Keren nih Kak Sela. Aku sebelum kita akhiri episode friendship ini, sebelum kita pindah ke tema yang baru di minggu depan, aku mau ngucapin makasih dulu nih buat Bang Kawas yang udah menyempatkan waktunya hadir untuk chit-chat dengan bocil-bocil lucu seperti kita ini. Makasih juga untuk Hani dan Gladys yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing. Dan tadi sharing kalian tuh benar-benar, kalau aku sih sendiri dari sharing kalian, aku terberkati banget sih. Jadi aku punya sudut pandang lain nih. Apalagi aku udah nggak muda lagi ya, jadi mungkin teman-teman kayak gitu kita udah lebih cuek kalau udah tua, kayak ini nggak asik nggak mana-mana. Ya udah tinggal aja. Kalau yang masih waktu kita masih muda, kita masih terlalu bergantung. Jadi aku dapat perspektif baru sih, kayak mengenang masa aku SMA dulu. Aku nggak mau bilang masa muda karena aku masih muda. Untuk teman-teman yang di rumah, kalau misalkan kalian punya cita-cita yang sama atau mau sharing-sharing tentang pertemanan kalian, boleh banget komen di bawah, dan jangan lupa untuk nonton, share, komen, dan like video ini. Dan Bang Kaos juga jangan lupa juga ya untuk share juga nih ke Permata Bekasi biar banyak yang nonton. Lumayan, siapa tahu kita bisa masukin iklan di YouTube kita. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.